Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat ya? Masih Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik Bu. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut keyakinan masing-masing. Doa mulai. Selesai. Ibu absen terlebih dahulu ya. Ya Bu. Anis Fauzia, Hadirah. Nabila Agustin, Hadirah Bu. Erla, Hadirah. masuk semua ya. Masuk Bu. Nah, untuk pembelajaran hari ini kita akan membahas tentang pernikahan dalam Islam. Coba kalian baca terlebih dahulu hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, halaman 5. Ada Bu. Coba dibaca. Bentar Bu. Ini wajar. Dibaca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Ahmad al-Azhari haddatsana Abu haddatsana Isa bin Maimun anil Qasim an Aisyah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-nikahu bi sunnati fa man lam ya'mal bi sunnati falaysa minni wa tazawwaju fa inni mukathirun bikum umama wa man kana ada qawlin falyumli wa man yajid wa man lam yajid wa alayhi bisyiyari fa inna sallallahu hijab. Artinya Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Al-Azhar berkata telah menceritakan kepada kami Anda berkata telah menceritakan kepada kami Isa bin Maimun dari Al-Qasim dari Aisyah yang berkata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, menikah adalah sunnahku. Barang siapa tidak menikah sunnahku berarti bukan dari golonganku. Hendaklah kalian menikah. Sungguh aku bangga dengan jumlah kalian akan berbanyak-banyakan umat. Siapa semakin mempunyai harta hendaklah menikah. Dan siapa yang tidak hendaknya berpuasa karena puasa itu merupakan tameng. Nah, udah tahu ya hadis ini menerangkan tentang apa? Sudah Bu. Tentang apa? Tentang suatu hukum pernikahan. Nah, Ketentuan hukum dan nikah. Nah, menikah merupakan sunnah Nabi Muhammad SAW yang dianjurkan bagi umat Islam. Nah, pada hadis ini sudah dijelaskan bahwa an-nikahu min sunnati faman lam ya'mal bi sunnati falaysa minni wa tazawwaju fa inni mukathirun bikumul umam wa man kana dza qawlin falyankih wa man lam yajid fa alayhi bisyiyami fa inna shauma lahu wija. Yang mana artinya menikah adalah sunnahku. Barang siapa yang tidak mengamalkan sunnahku berarti bukan dari golonganku. Maka hendaknya kalian menikah. Sungguh aku bangga dengan jumlah kalian yang akan berbanyak-banyak umat. Siapa memiliki kemampuan harta maka hendaklah menikah. Dan siapa yang tidak hendaknya berpuasa karena itu merupakan sebuah tameng. Nah, apabila kita sudah mampu dan cukup umur, sebaiknya kita dianjurkan untuk menikah. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melarang seorang sahabat yang mempunyai niatan untuk tidak menikah agar bisa mempergunakan seluruh waktunya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, selanjutnya yaitu di sini ada pengertian arti perkawinan, tujuan perkawinan, dan juga
rukun dan syarat pernikahan. Nah, untuk yang pertama arti perkawinan dibaca Mbak Anis. Rukun nikah. Rukun nikah yang pertama ada calon suami. Arti perkawinan. Arti perkawinan atau pernikahan. Arti nikah secara bahasa bermakna berkumpul atau bersatu. Adapun menurut istilah hukum syarat nikah ialah suatu akad atau ikatan perjanjian yang menghalalkan hubungan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan mahram untuk membentuk rumah tangga yang diridhoi oleh Allah. Sudah, Bu? Ya, bentar. Nah, jadi arti nikah menurut bahasa yaitu berkumpul atau bersatu. Sedangkan menurut istilah yaitu suatu akad atau ikatan perjanjian yang menghalalkan hubungan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan mahram untuk membentuk rumah tangga yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila kita belum melakukan suatu akad, kita tidak boleh melakukan tidak boleh berkumpul atau bersatu kita dulu. Selanjutnya tujuan pernikahan dibaca Mbak Nabila. Tabir. Tujuan pernikahan. Allah Subhanahu wa taala sangat menganjurkan umatnya untuk melakukan suatu pernikahan apabila telah memenuhi syarat untuk menikah. Adapun tujuan pernikahan antara lain sebagai berikut: melaksanakan sunnah Rasulullah, memenuhi tuntutan naluri manusia yang asasi, menyempurnakan agama, memperoleh ketenangan, memperoleh keturunan, dan menguatkan umat Islam dalam ibadah sekaligus menjadi benteng pokok akhlak manusia. Jadi tujuan dari pernikahan yaitu melaksanakan sunnah Rasul. Nah, pernikahan merupakan salah satu sunnah Rasul. Maka kita sebagai umatnya sebaiknya kita melakukan sunnahnya. Nah, yang kedua yaitu memenuhi tuntutan naluri manusia yang asasi. Nah, bagi mereka yang sudah mampu dan cukup umur sebaiknya menikah. Karena naluri manusia dipenuhi oleh hawa dan juga Nafsu. Nah, oleh karena itu untuk memenuhi kebutuhan tersebut kita melakukan dengan jalan yang baik dan benar, yaitu dengan melalui pernikahan. Yang selanjutnya yaitu penyempurnaan agama. Nah, menikah juga merupakan salah satu cara untuk menyempurnakan agama. Apabila kita sudah menikah, maka separuh dari agama kita sudah terpenuhi. Yang selanjutnya yaitu memperoleh ketenangan. Nah, dengan menikah yang didasari oleh agama, maka kita akan mendapatkan banyak manfaat. Di antaranya yaitu ketenangan baik lahir maupun batin. Yang selanjutnya memperoleh keturunan. Tujuan pernikahan dalam Islam adalah memperoleh keturunan. Tentunya dengan harapan keturunan yang kita peroleh yaitu keturunan yang solid dan juga sholihah. Selanjutnya yaitu rukun dan syarat pernikahan. Ayo Mbak Erla dibaca. Rukun nikah itu ada 5. Yang pertama, adanya calon suami dengan syarat beragama Islam, bukan mahram calon istri, dan tidak ada paksaan atau terpaksa. Yang kedua adalah adanya calon istri yang dengan syarat beragama Islam, kemudian bukan mahram calon suami, sedang tidak punya suami dan tidak dalam masa iddah. Syarat
pasangannya atau yang memiliki anak karena perkawinan Islam. Jadi rukun menikah yaitu adanya calon suami. Nah, apabila tidak ada calon suami, kita akan menikah dengan siapa kan ya? Iya. Yang selanjutnya adanya calon istri. Nah, yang ketiga wali. Apabila tidak ada ayah, maka kita bisa menggunakan kakek dari pihak bapak atau saudara laki-laki seibu, saudara laki-laki sebapak, anak laki-laki dari saudara laki-laki seibu sebapak, anak laki-laki dari saudara laki-laki sebapak, anak laki-laki bapak yang sekandung. Selanjutnya yaitu 2 orang saksi. Nah, dalam menikah kita harus ada seorang saksi, yang mana harus 2 orang saksi. Yang ketiga, yang terakhir, ijab kabul. Nah, di dalam menikah kita harus ada ijab kabul. Mungkin dari sini ada yang mau ditanyakan? Nah, apabila tidak ada yang ditanyakan, ibu yang akan menanyakan kepada kalian. Nah, di sini akan yang bisa menjawab, ibu akan kasih nilai ya. Nilai berapa, Bu? Ya terserah ibu lah. Canda ya. Pertanyaan yang pertama yaitu apa sih nikah menurut bahasa? Ayo yang bisa menjawab. Atau bersatu, Bu? Benar Mbak Nabila. Selanjutnya yaitu menurut istilah apa sih nikah itu? Suatu akad atau perjanjian yang melakukan hubungan pasangan laki dan perempuan yang bukan mahramnya. Benar. Siapa Mbak Erla ya? Ada, Bu. Selanjutnya ada berapa tujuan menikah? Ayo yang bisa menjawab yang terakhir. Tidak ada yang bisa menjawab. 6, Bu. Ya benar. Mbak Anis ya. Iya, Bu. Selanjutnya kalian buka halaman 5 sampai halaman 8. Nah, ini dari halaman 5 sampai halaman 8 kalian resum ya, nanti dipresentasikan ke depan. Ibu kasih kertas terlebih dahulu. Nanti hasil resumennya kalian presentasikan ke depan. Ibu kasih waktu 2 menit dari sekarang. Ayo Mbak Anis dikerjakan. Dari halaman 5 sampai halaman 8. Sudah? Sudah, Bu. Silahkan dipresentasikan mulai dari Mbak Anis. Karena Mbak Anis belum siap, dilanjutkan Mbak Nabila ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama yaitu arti perkawinan atau pernikahan. Secara bahasa bermakna berkumpul atau bersatu. Nah, dan secara istilah yaitu ikatan perjanjian yang mengharapkan hubungan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan muhrim, yang bukan mahram atau bentuk rumah tangga yang diridhoi Allah. Dan tujuan pernikahan yaitu yang pertama melaksanakan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang kedua memenuhi tuntutan naluri manusia yang asasi, yang ketiga menyempurnakan agama, yang keempat menguatkan umat Islam dalam ibadah, yang kelima memperoleh ketenangan, yang keenam memperoleh keturunan, yang ketujuh untuk investasi di akhirat. Hukum dan syarat pernikahan yaitu calon suami, adanya calon suami, adanya calon istri, adanya wali, ada 2 orang saksi dan ijab kabul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Mbak Erla. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan Mbak Anis sudah siap ya?
Sebentar lagi mengenai pernikahan dalam Islam. Menikah merupakan sunnah Nabi Muhammad SAW yang sangat dianjurkan bagi umat Islam, yang secara bahasa bermakna berkumpul atau bersatu. Sedangkan secara istilah, nikah adalah suatu akad atau ikatan perjanjian yang menghalalkan hubungan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan mahram untuk membentuk rumah tangga yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan rukun dan syarat pernikahan, yang pertama adanya calon suami, yang kedua adanya calon istri, yang ketiga adanya wali, yang keempat adanya dua orang saksi, dan yang ketiga yang kelima adalah ijab kabul. Sekian presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Belum ya Mbak Anis ya? Lupa. Monggo Mbak Anis dipresentasikan. Baiklah. Jadi, arti menikah secara bahasa bermakna berkumpul atau bersatu. Adapun menurut istilah hukum syarat nikah adalah suatu akad atau ikatan perjanjian yang menghalalkan hubungan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan mahram untuk membentuk rumah tangga yang diridhoi Allah. Sudah, Bu. Terima kasih. Nah, selanjutnya yaitu kesimpulan dari materi pernikahan dalam Islam ini, yaitu nikah menurut bahasa artinya berkumpul atau bersatu. Sedangkan menurut istilah suatu akad atau ikatan perjanjian yang menghalalkan suatu hubungan antara seorang laki-laki dan juga perempuan yang bukan mahramnya untuk membentuk rumah tangga yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, tujuan pernikahan yaitu untuk melaksanakan sunnah Rasul, memenuhi tuntutan naluri manusia yang asasi, menyempurnakan agama, menguatkan umat Islam dalam ibadah sekaligus menjadi benteng yang kukuh akhlak manusia, memperoleh ketenangan, memperoleh keturunan dan juga investasi di akhirat. Selanjutnya di sini ya, pada halaman 9 ada 10 soal yang mana soal ini kalian kerjakan di rumah ya, dibuat PR dan dikumpulkan minggu depan. Coba dilihat dulu soalnya, mungkin ada yang tidak dipahami. Ayo Mbak, dilihat dulu soalnya. Paham? Bu, ini untuk Romawi 3 banyak pasti ya, bawahnya ditaruh di buku nggak apa-apa kan ya? Ya nggak apa-apa, kalau tidak muat ditaruh di buku ya. Ya, Mbak Anis kenapa dari tadi kok kayak merengut gitu? Belum makan nak? Oh kasihan. Ntar lagi istirahat beli jajan ya. Mau dibelikan, Bu? Iya nggak apa-apa. Saya juga, Bu. Ke koperasi nanti bayar sendiri ya. Nah mungkin kita tutup pembelajaran pada siang hari ini. Semoga ilmu yang kita peroleh dapat menjadi ilmu yang bermanfaat dan juga barokah. Dipimpin doa terlebih dahulu untuk mengakhiri pembelajaran hari ini. Monggo Mbak Anis. Untuk mengakhiri pembelajaran, kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ibu akhiri, terima kasih. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, Ibu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.